Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Salawat berangkai selamat datang buat teman-teman semua sebelumnya yang udah meluangkan waktunya untuk hadir di acara AWSM kali ini. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, yang mana berkat karunia Allah Subhanahu wa taala kita masih berkumpul walaupun di tengah pandemi gini, online gini kita bisa bersilaturahmi dalam acara AWSM BDM kali ini. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada keharibaan junjungan Nabi kita, uswatun hasanah kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak salawatnya kita diakui sebagai umatnya di yaumil masyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Oke, buat teman-teman semua, apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, bersama BDM bergembira. Masih pada tahu nggak jargon dari BDM? Mungkin dari teman-teman bisa diaktifkan videonya, di-unmute. Pada tahu kan jargonnya? Coba diulangi lagi, Kak. Oke, bisa dibuka semua ya. Apa kabar Anda hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersama BDM, bergembira. Oke, terima kasih semuanya. Oke, di sini rata-rata maba atau gimana? Yang bisa jawab, monggo, silakan. Maba, Kak. Maba. Oke. Di calon mahasiswa baru, Kak. Mantap. Oke, Muhammad Thalibul dari mana? Boleh menyapa? Dari Pasuruan, Kecamatan Leko, Kabupaten Pasuruan. Oke, siap. Dari jurusan apa, Dek? Jurusan DKV. Oh, di kafe, Masya Allah. Seru nih, seru-seru. Merasa Oke, sebelum kita masuk ke kajiannya, teman-teman udah pada kenal saya belum? Tidak. Enggak ya? Oke, perkenalkan dulu. Nama saya Haris Cahyono dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Di sini diundang oleh panitia untuk menjadi MC. Kebetulan Ana itu dari subdivisi kerohanian BMFT yang ada di Fakultas Teknik. Jadi kayak rohisnya FT gitu. Nah, alhamdulillah diberi amanah oleh BDM untuk mengisi kajian kali ini. Udah pada tahu nggak judul kajian kita kali ini apa? Tidak. Jadi judul kita kali ini adalah kuliah ojo lali ngaji lur. Nah, ngono toh. Sebenarnya saya tuh orang Medan, jadi agak susah ngomong Jawa. Iya yo, kok ngono lah. Kuliah ojo lali ngaji lur. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan ditemani oleh Ustadz Habib Muhammad bin Anis. Beliau adalah founder dari Pembina Nawah Hijrah, Majelis Rasulullah, dan juga beliau sering mengadakan kajian di rumahnya setiap Senin, Kamis, dan juga Sabtu. Nah gitu. Jadi beliau ini sangat populer ya di Jawa Timur khususnya karena sering ngadain kajian, juga keluar kota juga sering diundang untuk mengisi kajian-kajian. Tema kali ini juga sangat menarik buat saya sendiri karena kenapa ya? Kita di kampus itu bukan hanya menimba ilmu tentang dunia aja, tetapi kita wajib nih ilmu akhirat juga harus kita timba gitu. Kenapa? Karena kehidupan yang kita kekal abadi itu bakal di akhirat gitu. Jadi wajib buat teman-teman semua harus balance lah antara dunia dan akhiratnya gitu. Oke, gitu ya. Sembari menunggu pemateri, kita buka acara ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menanggal
Oke, siap. Untuk menambah keberkahan acara kita pada hari ini, acara ke-6 ya. Hari ke-6 dari AWSM BDM, yaitu kita awali dengan bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh pembaca. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembaca ayat suci Al-Quran yang telah menyampaikan dan melantunkan ayat suci Al-Qurannya. Semoga yang mendengar dan yang membaca dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah ya, bacaannya sangat merdu. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi yang akan dibawakan oleh Ustadz Habib Muhammad bin Anis. Kepada Habib, tafadhol kami persilahkan. Oke, karena belum masuk pematerinya, kita sapa dulu teman-teman yang ada di sini ya. Oke. Sebelumnya di sini ada anak teknik nggak? Mungkin yang anak teknik bisa unmute. Halo. Nggak ada ya? Hadir. Siapa nih? Perkenalkan diri dulu dong. Oh ya, saya Hendy, Kak. Dari jurusan apa, Mas? Jurusan teknik sipil. Angkatan berapa nih? Angkatan maba. Maba. Oh ya, siap. Masuk jalur apa ke sini, Dek? Alhamdulillah masuk jalur UTBK, Kak. Oh, UTBK, Masya Allah.
Iya kak. Gimana perjuangan UTBK-nya? Eh, Alhamdulillah semuanya lancar kak. Masya Allah. Ya. Jadi UTBK itu lumayan berat ya. Alhamdulillah saya dulu masuknya jalur senam PTN. Jadi gampang aja gitu kan. Tinggal nunggu dan pengumuman gitu. Alhamdulillahnya keterima di sini jauh-jauh dari Medan. Mas. Dan antum dari mana nih? Kalau boleh tahu. Eh, dari Gresik kak. Wong Gresik, Wong Coba berarti ya. Ya, J, tahu. Ya. Gresik itu ciri khas makanannya apa? Yang Eh, paling banyak oleh-olehnya gitu? budak. Kalau jajanan itu budak kak. Udah, itu sejenis apa ya? Baru denger. Eh, itu makanan camilan kak. Dari sagu kalau nggak salah itu kak. Oh, sagu ya. Masya Allah. Eh, Sebelumnya pernah ikut rohis deh di Eh, SMA? belum. Belum ya. Siap. Mungkin bisa salah satu pilihannya ya di BDM, kalau enggak bisa juga di FUSI. Kebetulan saya juga kabit dari syiarnya FUSI. Alhamdulillah dikasih amanah untuk jadi MC. Oke. Oh, iya kak. Insya Allah kak. Kebetulan, Nanti kebetulan daftar di. siap. Kebetulan FUSI udah open rekrutmen dari tanggal 1 Oktober sampai 2 November nanti. Jadi teman-teman yang Fakultas Teknik mungkin mau rohisnya FT, silakan monggo. Masuk ke FUSI, bisa dicek di @FUSIFTUN. Oh, itu Instagram ya kak? Di situ Iya, infonya. iya di Instagram. Bener. Oh, iya kak. Jadi tadi teman-teman yang KSDP kan wajib tuh milih salah satu kegiatan mahasiswa yang bisa teman-teman pilih gitu. Oke, selanjutnya siapa ya kita sapa. Terima kasih ya buat Mas siapa tadi namanya? Mas Hendy. Oke, siap Mas Hendy. Semoga dilancarkan kuliahnya, dimudahkan. Amin. Amin. Kalau selanjutnya siapa ya kita sapa ini? Mas Hendy. Tadi nggak nampak wajahnya ya. Aldi mungkin bisa. Halo Andi, Aldi ya. Aldi bisa di unmute. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Aldi ini sedang di mana nih? Kalau boleh tahu. Di rumah, Mas. Asalnya mana nih? Saya asalnya Surabaya, Mas. Cuman tinggalnya di Malang ini sekarang. Oh, di Malang ya. Jurusan apa antum? Udah lulus, Mas. Masya Allah, udah lulus. Tetap ikut kajian ya. Biasanya udah tahu kajian BDM di mana kan, Mas? Biasanya rindu juga kan di pelataran masjid itu kita biasanya ngadain kajian di situ. Sekarang udah online gini, Masya Allah. Oh iya. Angkatan berapa sampai, Mas? Saya angkatan tahun 2016. Oh, berarti baru lulus ya, Mas? Iya, baru lulus tahun kemarin. Masya Allah. Ngambil jurusan apa tadi, Mas? Dulu saya teknik listrik, Mas. Teknik listrik. Oh. Ya. Oke, terima kasih Mas Aldi. Iya, sama-sama. Selanjutnya ada Muhammad Okta. Mungkin bisa di unmute dan juga bisa dihidupkan kameranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Okta? Alhamdulillah baik, Kak. Siapa panggilannya nih? Panggilannya Okta aja. Okta. Mungkin bisa dibuka kameranya? Siap, Kak. Sebentar, Kak. Ya, Okta asalnya dari mana, Okta?
Asal saya dari Jakarta, Kak. Wes, Jakarta jauh. Iya, dari Jakarta. Eh, Okta jurusan apa? Saya kebetulan Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Teknologi Pendidikan, Kak. Oh, teknologi pendidikan. Baru Iya. dengar saya. Ternyata ada jurusan itu. Itu basisnya apa itu ilmunya? Ilmunya jadi semacam kayak mendesain pesan seperti itu, tentang informasi. Bisa juga untuk komputer, pembelajaran komputer. Oh, gitu lebih ke pembelajaran teknisnya gitu ya. Iya, Bidang praktik lunak. teknologinya. Iya, Kak. Oke, terima kasih ya. Iya, Kak, siap. Oke. Berhubung pematerinya sudah bisa masuk kepada Habib Muhammad bin Anis, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ma'na rabbi akhir rabbu wasitotna al-musyaffa' abduhu al-muntakhab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Salatan taghfiru biha jami'an dunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man ilahi qadiktarab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil ajami wal arab amma ba'd. Teman-teman yang ada di Awesome, semuanya yang dirahmati oleh Allah, juga seluruh yang hadir pada sore hari ini kajian online. Suara saya jelas? Jelas. Alhamdulillah jelas Habib. Jelas, oke. Jelas, Habib. Jelas, Habib. Alhamdulillah. Oke, jazakallah khair. Topiknya ini tadi tentang seputar apa ini, Bang? Siapa tadi? Bang Riohul. Kuliah ojo lari ngaji lur. Ini ya, tentang ngaji di kuliah gitu. Pentingnya mengaji. Habib di unmute bisa. Suaranya iya. Bismillah. Masuk? Masuk Habib. Alhamdulillah. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin." Mencari ilmu itu adalah sesuatu yang sifatnya wajib bagi seluruh manusia. Khusus bagi seluruh muslim dan di dalam kurung muslimah juga. Maka kita diwajibkan untuk mencari ilmu karena seluruh kehidupan di alam dunia ini harus diawali dan diakhiri dengan ilmu. Apapun yang kita lakukan, semuanya membutuhkan ilmu. Untuk nge-zoom seperti ini, butuh ilmu, gimana cara downloadnya, gimana jadi hostnya, gimana jadi adminnya, gimana cara bertanya, dan lain sebagainya. Untuk membuat sebuah kopi yang katakanlah sekarang sering kita lihat banyak coffee shop baik coffee shop yang profesional atau yang di pinggir jalan, di mana banyak minuman bermacam-macam, ada yang cappuccino, ada yang alpacino, ada yang coffee latte, espresso, dan espulso kalau orang Liga Italia mengatakan, dan lain sebagainya. Untuk buat sebuah kopi pun butuh ilmu yang nggak mudah. Untuk menjahit seorang wanita perlu belajar cara-cara menjahit, memotong. Ilmu motong kain pun perlu dipelajari, kemudian belum lagi cara menjahit, kemudian bagaimana untuk menggunakan kerah dan lain sebagainya. Maka segala hal di dalam kehidupan ini butuh ilmu, karena tanpa ilmu seseorang nggak akan bisa menjalani kehidupannya. Bahkan untuk makan pun ada ilmu, sehingga ada dokter gizi yang memang murni dia mempelajari tentang apa yang terbaik untuk dikonsumsi oleh manusia. Untuk hal-hal yang sifatnya duniawi dan sifatnya jasmani saja yang tidak akan kita bawa serta ke alam-alam berikutnya setelah alam dunia, itu perlu ilmu yang sebegitu besarnya, maka lebih lagi dengan alam yang pasti kita ke sana, pasti lebih panjang, pasti lebih jauh. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, "Wal akhiratu khairu wa abqa." Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sehingga sering kita lupa bahwa kebutuhan kita sebetulnya bukan di dunia ini, tapi kebutuhan kita sebagai seorang muslim
adalah mempelajari ilmu, bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? SMA, kemudian sampai kita kuliah, baik S1, S2, S3, dan seterusnya, profesor atau apapun. Itu yang kita belajar adalah sesuatu yang sifatnya nggak 100% terpakai. Dan apalagi pendidikan di Indonesia ini termasuk pendidikan yang dalam kategori buruk ya. Karena kita tahu sendiri bahwa pelajaran-pelajaran yang ada di Indonesia ini tidak sebaik di negara-negara yang lain. Saya alhamdulillah dipercaya untuk jadi penasihat di salah satu SD di Lawang, SD Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Ar-Royhan namanya. Itu salah satu sekolah yang Islami akan tetapi juga sangat modern. Di situ ada beberapa guru yang berangkat ke Finlandia untuk mempelajari bagaimana orang-orang di Finlandia belajar tentang jam-jam belajar sekolah di sekolah-sekolah mereka. Karena Finlandia adalah tempat pendidikan terbaik yang ada di dunia saat ini. Pendidikan nomor 1 dunia saat ini dimiliki oleh Finlandia, kalau belum ada perubahan. Maka setelah sampai di sana, banyak guru di Indonesia yang terkejut melihat bagaimana cara guru-guru mengajar ke siswa-siswanya yang ada di sekolah. Bahkan seperti hanya nyantai saja, nggak ketat-ketat banget, nggak boleh ada PR, pekerjaan rumah, nggak boleh ada les sore hari, nggak boleh ada jam waktu yang terlalu panjang, sekolah hanya 5 jam saja. Kemudian anak sudah mulai diarahkan sejak entah SD atau SMP, mereka sudah diarahkan untuk sekolah di satu jurusan saja, sehingga hasil dari sekolah tersebut selalu jadi hasil yang terbaik. Karena setiap manusia itu memiliki kelebihan di beberapa hal, dan nggak mungkin seorang manusia bisa lengkap dalam segala kehidupannya. Nggak mungkin seorang bisa menguasai di saat yang sama matematika, kemudian ilmu alam, kemudian bahasa, kemudian biologi, kemudian geografi, menguasai semuanya dengan sempurna itu adalah sesuatu yang nggak mungkin. Maka mengetahui kekurangan kita itu adalah salah satu hal yang memang akan membawa kebaikan. Di mana Rasulullah mengatakan, mahalaka mar'un arafa qadra nafsih. Seseorang tidak akan binasa jika dia tahu kapasitas dirinya. Jika seseorang itu tahu diri, maka dia akan tahu kapan saya bisa dan kapan saya nggak bisa melakukan beberapa hal. Maka di Finlandia pengajaran sangat baik sekali. Maka di sana kehidupannya sangat nikmat, sangat minim kriminal, dan jarang ada orang di jalan yang membunyikan klaksonnya untuk memperingatkan orang lain. Begitu pula waktu saya ke Jepang, saya pernah seminggu di sana. Selama seminggu saya cuman melihat hanya ada 2 klakson yang saya dengar selama di perjalanan. Padahal perjalanan saya cukup jauh, dari Tokushima ke Kobe, dari Kobe ke Osaka naik mobil. Dan juga beberapa tempat seperti dari Matsumoto, tempat benteng Matsumoto ke Nagano, itu juga membutuhkan waktu perjalanan yang tidak sebentar. Tapi nggak pernah saya dengar orang mencet bel karena di depannya ada orang yang lagi lambat atau yang lain. Saling memberi pengertian ke orang lain, dan seperti itulah kehidupan pembelajaran di luar. Karena di Jepang diajarkan dalam sekolah mereka 3 tahun pertama hanya belajar akhlak saja. Sedangkan di Indonesia enggak, kita mulai TK, anak saya yang TK sudah diajarkan kali-kalian, sudah diajarkan segala macam yang berat, PR segunung, apalagi sekarang kajian online, taklim sekolah online yang banyak orang komplain tentang susahnya menghadapi hal ini. Padahal ikhwan yang dirahmati oleh Allah, semua yang dipelajari dari TK sampai kuliah ini adalah sesuatu yang akan kita tinggalkan. Urusannya adalah dunia. Urusannya adalah hanya untuk mencari, wallahu a'lam, entah apa niat kita ketika kuliah. Karena saya juga pernah kuliah di salah satu universitas swasta di Malang, dan alhamdulillah sampai lulus sarjana ekonomi. Maka saya pribadi, kita dulu bingung waktu kita masih kuliah, apa yang kita cari dari kuliah tersebut. Apakah kita benar-benar mencari ilmu, ya, benar-benar mencari ilmu? Apakah saya ingin pinter di ilmu, di keilmuan satu bidang keilmuan ini? Apakah saya ingin ketika saya kuliah biologi atau ketika saya kuliah bahasa, apakah saya ingin benar-benar
membawa manfaat dengan bahasa saya, atau mungkin kita cuman sekedar begini, yang penting saya bisa dapat ijazah, kemudian saya bisa bekerja dengan lebih baik. Maka hal inilah yang membuat pembelajaran itu tidak bisa maksimal, karena niat itu Rasul SAW sudah menyampaikan innamal a'malu binniyat, amal tergantung niatnya. Jika niat seorang mahasiswa mencari ilmu hanya untuk ijazah saja, maka akan diberikan ijazah, tapi ilmunya bisa jadi yang tersisa cuma 10%, dan itulah yang sering terpakai ketika kuliah. Ada satu teman saya yang lulus dari kuliah Universitas swasta di Malang, Fakultas Akuntansi, dia ketika bekerja di bank, saya tanya apakah ilmu kepake, dia mengatakan ilmu saya hampir tidak kepake karena semua sudah diaudit, sudah otomatis dihitung oleh komputer, dan kita nggak boleh pakai catatan kita karena human error lebih besar daripada error yang ada di komputer yang hampir zero error. Hampir tidak pernah salah komputer dalam menghitung. Sehingga saya tanya, apa yang kamu lakukan dalam 4 tahun kuliahmu? Dia bilang, saya nggak ngapain, saya cuma masukin data ke komputer ngitung, saya cuma lapor. Dan itulah hasil dari kuliah 4 tahun. Maka ikhwan dirahmati oleh Allah, kenapa saya menyampaikan ini? Karena ingin saya sampaikan bahwa apapun yang kita akan cari dari kuliah, apapun yang kita cari dari ilmu secara duniawi, itu adalah sesuatu yang insya Allah memberi manfaat juga. Akan tetapi, hal itu bisa saja membawa manfaat, juga bisa membawa mudarat. Lain dengan ilmu agama yang memang kita perlukan, karena saya yakin semua yang hadir di sini adalah seorang muslim atau muslimah, maka itulah yang lebih kita butuhkan untuk menjalani kehidupan yang akan datang. Ketahuilah bahwa setelah kita selesai urusan duniawi, maka kita akan pindah alam ke alam barzakh, di mana di alam barzakh itu udah nggak manfaat lagi ijazah, udah nggak manfaat lagi TOEFL, udah nggak manfaat lagi kuliah kita, udah nggak manfaat lagi nilai A+ yang ada itu, malah yang ada cuman seperti pertanyaan anak-anak ibtidaiyah, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, mana kiblatmu, siapa imammu, siapa saudaramu, dan setiap orang yang masuk ke alam barzakh pasti akan ditanya, di mana akan ditunjukkan sosok Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad sendiri yang menceritakan hadis ini, sehingga setiap orang yang masuk ke dalam alam barzakh, mereka akan ditanya, sosok itu siapa? Apa kamu kenal ke dia? Maka seseorang yang pernah membaca sirah Nabi Muhammad, yang menjalankan ilmu dari kepribadian keseharian Rasul, dari makan, minum, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, masuk rumah, keluar rumahnya, masuk masjid, keluar masjid, dan kehidupannya yang sehari-hari, itulah yang akan bermanfaat kelak di alam barzakh. Saya menyatakan hal ini karena kita adalah semua muslim, dan kita yakin bahwa setelah mati akan ada hal-hal yang seperti itu. Maka ikhwan dirahmati oleh Allah, sesibuk apapun berkuliah, maka jangan ditinggalkan mengaji atau mencari ilmu agama. Fasilitas sudah disiapkan oleh Allah, media-media banyak sekali yang bisa digunakan, banyak Al-Quran online, banyak juga kajian online, banyak juga kajian-kajian yang sudah disimpan di YouTube atau di channel-channel para asatid yang ada di Indonesia. Itu usahakan dalam sehari ada satu momen untuk mengaji Al-Quran, walaupun satu halaman atau satu lembar. Usahakan dalam setiap hari ada zikir yang kita baca, usahakan setiap hari ada kajian yang masuk ke dalam hati kita, karena antara jasmani dan rohani ini, kekuatan rohani itu jauh lebih kuat, lebih dominan daripada kekuatan jasmani. Kekuatan rohani kita inilah yang membuat jasmani kita bisa beraktivitas. Di mana kita lihat bahwa seseorang yang sudah meninggal dunia, jasadnya tetap ada, tapi ketika rohnya sudah dicabut, maka jasad itu sudah tidak bisa beraktivitas lagi. Beda dengan rohani, di mana rohani itu adalah sesuatu yang sifatnya dia tetap hidup. Karena setiap orang yang meninggal dunia, ketika pindah ke alam barzakh, rohani tersebut tetap hidup. Dan disitulah kita baru tahu betapa manfaat kajian-kajian seperti sore hari ini. Maka bacalah buku-buku tentang Nabi Muhammad SAW, bacalah tentang hadis-hadis Rasul SAW, walaupun bahasa Arab dan ada terjemahnya, itu sangat baik sekali. Hadirilah kajian-kajian di kampus atau di masjid dekat dari rumah atau di kos-kosan antum, karena itu sangat perlu untuk jasmani kita. Seandainya jasmani kita tidak diberi makan selama 3 atau 4 hari, bisa jadi sakit atau malah mati. Maka sebagaimana jasmani kita perlu gizi dan konsumsi, rohani kita juga perlu diberi
makanan yang bergizi. Dan makanan yang bergizi adalah zikir, kemudian membaca Al-Quran, kemudian menghadiri kajian-kajian yang bermanfaat. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah memilih teman yang soleh atau yang solehah. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah, antum yang masih muda, saya pernah seusia antum, maka kita yang pernah muda ini, kita tahu bahwa pengaruh teman itu beratnya luar biasa. Banyak orang yang berhenti dari satu maksiat kembali gara-gara ajakan teman. Banyak orang yang setelah berhenti merokok kembali merokok gara-gara kumpul dengan teman yang salah. Bahkan naudzubillah, orang-orang yang sudah berhenti dari menggunakan narkoba bisa kembali menggunakan narkoba karena teman yang salah. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pilihlah teman-teman yang baik. Jangan pernah ragu meninggalkan teman yang membawa Anda semakin buruk. Karena teman itu tidak akan selamanya bersama Anda. Teman terbaik yang ada bagi Anda adalah orang tua yang selalu perhatian kepada Anda, yang mereka mengharapkan kebaikan, yang mereka senang dengan kesuksesan Anda dan susah dengan hal yang menimpa kepada kalian. Ketahuilah bahwa tidak ada teman yang lebih baik bagi kita lebih dari orang tua. Mereka lah best friend yang sesungguhnya, karena mereka tidak pernah meminta balasan dari perhatian, dari kebaikan yang mereka lakukan kepada kita. Akan tetapi teman yang kita miliki adalah teman-teman yang akan dekat ketika kita tidak memiliki kesalahan atau tidak pernah bermasalah kepada mereka. Sebagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan ketika ditanya oleh beberapa teman beliau, ya Sayyidina Ali, betapa banyak temanmu? Beliau mengatakan, saya baru bisa menghitung teman saya ketika saya mendapatkan kesusahan. Karena itu baru tampak teman-teman kita. Karena teman ketika susah itu baru kelihatan bagaimana kesetiaan mereka kepada kita. Sehingga saya ulang lagi, perlu hal-hal ini perlu kita perhatikan, di antaranya dari teman yang baik, selalu istiqomah baca Al-Quran setiap hari walau satu lembar atau satu halaman, kemudian baca zikir atau istighfar setiap hari dengan jumlah yang istiqomah, dan juga pilihlah teman yang baik karena itu sangat kita perlukan. Jangan cuma sibuk kuliah saja, karena hal itu lebih kita butuhkan nanti yaumil qiyamah. Bukan hanya di yaumil qiyamah, nanti setelah kita berkeluarga, semua ilmu yang kita pakai mulai SD sampai kuliah nggak terlalu ngaruh banget, karena mendidik anak itu nggak bisa dengan ilmu sekolah. Ilmu sekolah kita ketahui betapa banyak siswa-siswa SMA yang di Jakarta kita lihat mereka sering berantem, bahkan sekarang udah pakai pistol perang antar SMA, ada yang pakai panah, ada yang pakai pedang, ada yang pakai samurai, mereka saling bunuh dengan dalih membela sekolah mereka. Dan ini adalah sesuatu yang termasuk dekadensi moral. Satu, turun moral bukan karena hal-hal yang lain, malah mereka terjadi hal seperti itu karena pelajaran dari sekolah yang tidak ada sentuhan agama. Itulah yang terbaik yang bisa dilakukan oleh seorang anak muslim. Maka semoga kita dijadikan anak-anak muslim yang sukses dunia akhirat, serta istiqomahlah dalam mencari ilmu agama karena itu sangat bermanfaat. Barakallahu fikum. Saya kembalikan ke admin, monggo Pak Ustadz. Oke, jazakumullah khairan kepada Habib yang telah menyampaikan materinya. Mungkin masih ada kesempatan waktu untuk bertanya, Habib. Oke, monggo, silakan. Saya beri waktu 15 menit untuk tanya jawab. Seputar manfaat taklim agama bagi mahasiswa. Monggo. Oke. Buat teman-teman yang ikhwan bisa langsung saja unmute. Kemudian yang akhwat bisa di kolom komentar jika ingin bertanya. Buat teman-teman ini kesempatan emas ya. Apalagi buat maba-maba yang baru masuk kan, itu belum tahu tentang dunia kampus. Nah, biasanya tidak semudah yang kita bayangkan dengan pakaian bebas kita masuk kampus gitu ya. Tapi lebih dari itu, banyak problematika yang teman-teman harus pahami. Nah, salah satunya itu ya lewat kajian gini. Ini sangat membantu ruhiyah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu. Jadi buat teman-teman monggo dipersilakan jika ada yang bertanya. Oke, Ustadz. Ini ada dari kolom komentar ingin bertanya, jika sangat berat meninggalkan teman yang tidak baik itu, bagaimana dan apakah kita boleh untuk tidak ngereken ngereken teman yang nggak baik itu?
Iya. Meninggalkan teman yang baik itu bukan berarti kita sama sekali jadi cuek dengan dia. Meninggalkan teman yang baik itu bukan berarti kita yang selama ini deket, kemudian ditelepon nggak ngangkat, kemudian di chat nggak bales, kemudian nggak lagi bertegur sapa, nggak. Akan tetapi intensitas pertemuan, seringnya pertemuan dengan mereka itu yang dikurangi, dan jangan banyak bergaul dengannya, sehingga cukup dengan say hello saja. Karena tahu-tahu meninggalkan teman yang nggak baik itu nggak benar. Dan kita berharap dari teman-teman yang mungkin masih kurang baik dalam urusan agama, mereka yang mungkin masih menggunakan narkoba, atau mereka yang masih berzina, atau mereka yang masih tidak sholat, atau mereka yang masih katakanlah melakukan maksiat-maksiat yang wallahu alam sekarang maksiat besar banyak seperti ini. Teman-teman yang seperti itu jangan sampai diputus sama sekali, akan tetapi jaga jarak dengan mereka, nggak perlu keluar-keluar dengan mereka, nggak perlu kongko dengan mereka, nggak perlu ngopi dengan mereka, beri alasan yang tepat, akan tetapi berlari. Karena sifat dari setiap teman-teman yang masih mau hijrah itu mereka butuh tempat untuk pelarian. Nah, teman-teman yang alhamdulillah sudah baik dalam urusan agama itu jangan diputus berteman dengan orang-orang yang seperti itu, tapi jaga jarak. Jangan sampai kita terpengaruh dengan mereka. Malah kalau bisa kita yang membuat mereka berubah. Karena setiap orang yang berteman, kalau mereka memiliki visi yang berbeda, salah satu pasti akan ikut dengan cara visi temannya yang lain. Misalnya satu suka minum, kemudian yang satu anti minum minuman keras. Ini tinggal adu kekuatan aja, mana yang akan bertahan lebih lama. Karena nggak mungkin mereka berteman terus di waktu yang sama, nggak mungkin. Yang minum tobat, atau yang nggak minum dia berhenti. Nah, yang ditakutkan, yang nggak minum malah ikut minum. Nah, ini yang ditakutkan. Sehingga saya ulang lagi, kalau punya teman yang tidak baik, bukan berarti kita meninggalkan mereka sama sekali, akan tetapi jaga jarak dengan mereka, say hello saja, balas chatnya jika perlu, balas teleponnya jika perlu, tapi untuk kongko, keluar bersama, ngopi bersama, duduk-duduk di kos-kosan bersama, usahakan tinggalkan, karena hal itu akan membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, ad-dinu al-mar'u ala dini khalilih falyandur man yukhalil au kama qala. Rasulullah bersabda, al-mar'u seseorang ala dini khalilih, tergantung agamanya dari agama temannya. Maksudnya adalah seseorang itu bisa kita lihat bagaimana kebaikan dan perhatiannya kepada agama sesuai dengan kumpulan dan komunitas mereka. Falyandur man yukhalil, maka lihatlah siapa yang dia temani. Kalau seseorang berteman dengan seorang peminum, maka nggak lama dia biasanya akan tertular seperti itu. Bagaimana seseorang yang masuk ke dalam sebuah toko parfum, walaupun dia nggak beli, tapi bisa jadi dia keluar ada bau parfum yang nempel di tubuhnya. Walaupun dia nggak beli, ada bau yang nempel di tubuhnya. Begitu pula seseorang yang masuk ke tempat seperti pandai besi atau ke tempat orang jual sate, walaupun dia nggak makan sate di situ, tapi ketika keluar dia akan bau asap di tubuhnya itu tetap dapat. Nah, itulah dekat dengan orang jual parfum jadi wangi, dekat dengan orang jual sate, baunya, badannya bau asap. Walaupun dia nggak beli parfum, ataupun dia nggak beli sate. Begitu pula dengan berteman yang baik. Berteman dengan seorang yang baik akan membawa kebaikan kepada kita. Berteman dengan orang yang buruk, pelan-pelan, tapi pasti kita akan terseret dengan keburukannya juga. Jadi hati-hati, jangan diputus sama sekali, tapi jaga jarak dengan mereka secukupnya, dengan harapan dia kalau mau tobat bisa dapat teman seperti antum. Barakallahu fikum. Oke, terima kasih Habib. Ya, luar biasa ya jawabannya, ngena sekali. Selanjutnya yaitu ini ada dari Afan. Mohon maaf Ustadz, bisa bertanya, bisakah ilmu umum yang kita pelajari ini menjadi ilmu akhirat? Dalam arti kita meniatkan agar ilmu yang kita pelajari bisa menjadi manfaat bagi orang banyak. Orang banyak. Mohon maaf, ya bisakah ilmu umum pelajari? Iya benar. Bisa banget. Bisa banget. Semuanya yang ada di atas dunia ini yang sifatnya duniawi bisa kita arahkan ke akhirat. Jadi yang masuk surga itu bukan hanya ustadz atau kiai saja, tapi dokter pun bisa masuk dengan jarum suntiknya,
seorang akuntan bisa masuk dengan neraca-neracanya, seorang ahli biologi mungkin bisa masuk dengan botol biologi atau botol dari labnya, seseorang bisa membantu agamanya dengan sebaik-baiknya. Ketahuilah, dari urusan duniawi, ilmu yang duniawi ini bisa antum arahkan ke akhirat. Bisa dengan cara satu, Anda melakukan satu amal-amal kebaktian, bakti sosial, seperti misalnya buka klinik gratis di suatu waktu, ya katakanlah dalam 1 bulan gratis 1 hari jika Anda dokter, dan itu sudah dilakukan banyak oleh beberapa dokter yang ada di Indonesia, walaupun masih perlu publikasi, akan tapi ada beberapa dokter yang sudah melakukan hal tersebut. Ada dokter yang saya ketahui kalau mereka ada seorang yang miskin datang ke tempatnya, walaupun belum waktu ada BPJS dulu, zaman dulu sebelum ada BPJS, dia sering menggratiskan pasiennya. Nah, dari amalnya ke orang lain, maka dia bisa masuk surga karena kedokterannya. Seseorang bisa menjadi ahli dalam kebersihan, mengenai kebersihan masjid dan lain sebagainya. Mungkin orang-orang yang mengetahui bagaimana cara mengolah sampah seperti Dr. Gamal Al bin Said, yang alhamdulillah orang Malang juga dan teman dekat saya. Beliau bisa berperan di dunia tentang bagaimana mengolah sampah agar sampah itu bisa lebih bermanfaat. Hal-hal seperti itu adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh Nabi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga beberapa teman, dan kebetulan istri saya sendiri yang seorang arsitek alumni Universitas Brawijaya, beberapa kali dia membangun, siap menerima pemesanan layout, juga 3D Max, dan juga desain dari sebuah masjid, dan dia nggak minta bayaran dari orang-orang yang pesan tersebut. Sehingga Evan dirahmati oleh Allah, bisa jadi dari ilmu arsitek seseorang bisa menggapai surga karena setiap yang dia gambarkan dengan sumbangan bagi masjid atau musola atau madrasah tersebut, selama madrasah itu masih ada orang ngaji di dalamnya, maka di situ pula dia akan mendapatkan pahala ila yaumil qiyamah. Atau jika tidak bisa diaplikasikan secara langsung, maka bisa jadi ketika Anda menjadi dokter atau arsitektur atau biologis, atau Anda menjadi apapun, akuntan, atau siapapun Anda yang bekerja dengan halal, hasil dari kuliah Anda, kemudian rizki yang Anda dapatkan, antum alirkan ke masjid, atau alirkan ke madrasah tempat Al-Quran, sedekah jariah, mengalirkan air, dan lain sebagainya. Hal-hal yang seperti itu akan membawa ilmu duniawi kita akan menuju ke akhirat. Jangan sampai cuma berhenti di sini saja untuk mengumpulkan berapa banyak mobil, mengumpulkan berapa banyak rumah, mengumpulkan berapa banyak perhiasan, koleksi 1-34, atau wallah alam koleksi-koleksi yang ada saat ini, karena koleksi itu akan kita tinggal, akan tetapi koleksi di jalan Allah itu akan membuat profesi kita di atas dunia adalah sebuah profesi yang sifatnya akhirat. Barakallahu fikum. Ya, syukron. Sama-sama. Satu pertanyaan lagi, admin. Kalau ada satu pertanyaan, banyak pertanyaan kayaknya. Banyak ya, masya Allah, antusias sekali, Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, jadi ini satu lagi, Ustaz. Tentang izin bertanya, awal kuliah masuk kuliah itu, jika kita tidak memiliki niat yang tidak tersenambung ke akhirat ketika menempuh pendidikan, namun seiring berjalannya waktu, kita mulai memperbaiki niat agar selalu tersambung ke akhirat. Apakah selama menempuh pendidikan tersebut, kita mendapat pahala seperti jihad gitu, Ustaz? Iya, satu waktu Nabi Muhammad SAW pernah duduk dengan seorang sahabatnya, kemudian mereka makan bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika lagi makan, kemudian Rasul bertanya dengan sahabatnya tadi, wahai sahabat, apakah engkau sudah membaca Bismillah? Belum ya Rasul, saya lupa. Ketika saya tengah-tengah makan, saya baru ingat bahwa selama ini saya makan dan belum membaca Bismillah. Maka Rasulullah mengajarkan kepadanya, katakan, qul Bismillahi awwalahu wa akhiruh. Saya katakan dengan nama Allah awalnya dan akhirnya. Maka setelah dia sahabat mengucap apa yang diajarkan oleh Rasul, nggak lama Rasulullah tertawa terbahak-bahak di tengah-tengah lagi menyantap makanan itu, dan sahabat pun bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasul, apa yang membuatmu tertawa? Karena apapun yang membuat Rasul tertawa itu membuat sahabat sangat berbahagia. Maka Rasul mengatakan, tadi waktu kamu makan belum baca Bismillah, saya lihat bahwa setan ikut makan dengan kamu, dan dia lahap sekali memakan bagianmu.
Tapi setelah kamu mengatakan bismillah awalahu wa akhirahu, kamu mengatakan bismillah dari awal hingga akhirnya, saya lihat dia memuntahkan semua makanan yang ada, dan yang masuk ke dalam kamu adalah sesuatu yang berkah. Nah, dari dalil ini kita mengambil bahwa kalau di tengah perjalanan ketika kita kuliah, mungkin dulu cuma kita ingin dapat ijazah saja, atau hanya sekedar supaya enggak malu dengan tetangga karena kita nggak punya titel, maka mulai sekarang niatkan, ya Allah, saya niatkan untuk kuliah ini mendapatkan ridho-Mu dunia dan akhirat. Sejak awal saya masuk kuliah hingga akhir saya selesai kuliah, saya niatkan ilmu saya untuk membantu agama-Mu, maka akan dirubah niat kita dan diberi pahala dari sejak awal hingga akhir kuliah, sebagaimana Allah membantu sahabat tadi dengan ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Bagaimana teman-teman, sudah terjawab semua ya? Alhamdulillah. Oke, ada lagi satu lagi mungkin Bang, bonus ini. Ya, bonus. Oke, Web. Tentang metode apa yang digunakan untuk kita mengajak teman dalam kebaikan tanpa menguranginya, karena saya pun bukan ahli agama. Sip. Bagus. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ya, ini insya Allah jadi pertanyaan terakhir yang kita bahas pada sore hari ini, dan Allah membalas ke semangatan antum semua, antusias antum semua, keberkahan khususnya host dan admin semua yang ada di Awesome, dan semoga Allah membalas kebaikan teman-teman yang membawa kajian ini, insya Allah semakin bergairah selama beberapa hari terakhir. Metode apa yang bisa digunakan kita untuk mengajak teman menuju kebaikan, karena kita sendiri belum termasuk orang yang baik. Nah, ini bantuan Allah sangat kuat dalam urusan sosmed yang kita miliki. Maka saya rasa kita dengan teman-teman dekat kita memiliki beberapa grup di WhatsApp atau di Telegram, Facebook, dan lain sebagainya. Juga ada direct ya, di Instagram, direct message langsung ke akun dari teman kita. Hal itu adalah salah satu cara nasihat zaman modern ke teman kita dengan cara meminjam ceramah dari asatid yang lain tentang sesuatu hal buruk yang dilakukan oleh teman tersebut. Misalnya teman tersebut suka untuk minum minuman keras, maka nggak ada salahnya di grup yang ada, grup kita di grup WA, itu kita kirimkan video tentang larangan minum minuman keras. Kemudian nggak berselang lama, kirim lagi quotes tentang nikmatnya orang-orang yang berada di dalam surga. Mereka minum minuman keras di surga, diizinkan oleh Allah dengan syarat mereka nggak minum ketika ada di dunia, atau ketika minum mereka bertaubat. Beri juga quotes tentang orang-orang yang sukses setelah berhenti minum, seperti seorang tabi'in yaitu Malik bin Dinar. Kalau misalnya seseorang berhenti dari perzinahan, beri mereka video tentang larangan perzinahan. Dan itu adalah salah satu nasihat yang bisa kita laksanakan saat-saat seperti ini, karena kita ketahui orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak semudah itu bisa menerima nasihat. Kita tahu bahwa mereka jangankan mendengar dari teman yang notabene-nya mereka adalah, mungkin mereka merasa bahwa kamu sama saja dengan saya. Menerima nasihat dari ustadz pun secara langsung itu membuat mereka nggak tertarik juga. Sehingga ada moral pesan yang perlu kita sampaikan dengan cara yang rileks, dengan cara yang seakan-akan kita nggak menuju ke seseorang tadi, kita kirimkan ke grup WA kita, atau boleh ke di Japri, diberi video-video tersebut dengan cara meminta Ustadz tadi, maksudnya ada video-video di Ustadz yang ada di YouTube, dipotong, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Hanan, Ustadz siapapun, dipotong, dikirimkan ke dia. Ketahuilah, jangan merasa bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang nggak akan ada efek. Karena ikhwan yang dirahmati oleh Allah, orang-orang yang melakukan maksiat biasanya seumur hidup mereka nggak ada yang langsung ngomongin ke mereka bahwa apa yang kamu lakukan itu adalah sesuatu yang salah. Fir'aun pun ketika dia sedang top-topnya bermaksiat kepada Allah, dia mengaku bahwa dirinya Tuhan, dia merasa bahwa semua hidup itu ada di tangannya, Nabi Musa dan Nabi Harun tetap diperintah oleh Allah untuk mendatanginya. Padahal Allah tahu bahwa Fir'aun nggak akan ngefek dengan nasihat Nabi Musa dan Nabi Harun. Allah tahu bahwa Fir'aun akan tetap bersikeras dengan pendapatnya. Allah tahu bahwa Fir'aun akan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Akan tetapi Allah meminta kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menyampaikan, karena sifat para rasul dan nabi dan dai dan ustadz dan mubaligh itu adalah sifatnya wa ma'ala rasuli ilal balagh. Tidaklah
kewajiban dari seseorang yang menyampaikan tentang nasihat itu untuk merubah temannya tersebut. Yang perlu adalah disampaikan saja. Urusan merubah hati itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ustadz manapun, tidak ada mubaligh manapun yang bisa merubah hati orang. Karena seseorang mubaligh atau dai itu hanya bisa menyampaikan lewat lisannya, didengar lewat telinga, atau dilihat lewat visual di video atau di televisi. Akan tapi merubah hati yang ada di dalam kalbu ini hanya mutlak hak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang Allah minta dari kita adalah usaha untuk menyampaikan dakwah tersebut mengenai berubah atau tidak, maka itu adalah urusan Allah. Kita bantu doa teman-teman kita yang masih bermaksiat dengan cara mendoakan mereka agar mereka bisa bertaubat, dan dengan video-video tersebut yang seakan-akan cuma nge-share saja, akan tetapi di situ ada message khusus untuk dia, dan hal tersebut insya Allah akan diterima oleh Allah. Jika tidak diberi taubat dalam 1-2 bulan ini, siapa tahu setahun lagi dia akan teringat akan video yang Anda kirimkan, dan jika dia bertaubat dari hal itu, maka Anda akan mendapatkan pahala taubatnya hingga dia meninggal dunia. Jangan pernah meremehkan video yang Anda kirimkan di grup, jangan pernah meremehkan quotes yang Anda kirimkan di Instagram Anda, karena bisa jadi bukan sekarang mereka akan mendapat manfaat, bisa jadi tahun depan ada banyak orang yang akan semakin dekat kepada Allah berkah dari usaha itu. Semoga kita dijadikan orang-orang yang selamat di dunia wal akhirah. Terima kasih kepada mahasiswa-mahasiswi yang cakep dan cantik semuanya. Insya Allah semoga sukses kuliahnya. Semoga diberikan berkah rezekinya, dan juga orang tua kita dijaga oleh Allah yang masih hidup. Semoga diberi panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Semoga orang tua kita yang sudah wafat, semoga diangkat derajatnya di barzakh. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, dan dimanapun asli Anda, semoga kita nggak hanya bertemu di online saja, semoga kita tetap terikat dalam kebaikan ila yaumil qiyamah, masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya terima kasih banget atas maklumnya teman-teman di Ausam. Kemarin saya nggak bisa, malah hari ini saya bisanya, tapi jadwalnya maju, tidak menyurutkan antusias antum semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Habib yang sangat luar biasa telah menjawab pertanyaannya dan juga memberi materi yang menyemangatkan semangat dakwah untuk di kampus ya, Habib. Selanjutnya Habib, kita akan, ini kan AWSM yang terakhir nih, jadi akan kita tutup dengan doa dari Habib, boleh? Boleh. Okay. Semoga dikabulkan oleh Allah. Sama-sama kita berdoa, kita mengharap agar Allah memberi kita kesuksesan dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazid. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wa'atina wal muslimin wa'fu 'anna wal muslimin warhamna wal muslimin. Semoga diberi panjang umur dalam keadaan sehat walafiat dan dijadikan oleh Allah kita orang-orang yang membantu agamanya Nabi Muhammad SAW. Semoga sisa umur yang masih ada ini dijadikan kita orang-orang yang semakin bermanfaat untuk orang Islam, semakin bermanfaat untuk orang-orang Muslim, semakin bermanfaat untuk nusa dan bangsa. Dan semoga Allah mengangkat segala penyakit yang ada di Indonesia, segala penyakit yang ada di dunia, penyakit dohir atau batin, dan jadikan kita orang-orang yang bermanfaat, selamat di dunia wal akhirah. Dijadikan orang-orang yang bisa segera berziarah kepada Nabi Muhammad, berangkat haji dan umroh, dimudahkan untuk mendapatkan jodoh yang sempurna bagi yang belum mendapatkan jodoh, dimudahkan untuk mendapatkan kendaraan bagi yang belum memiliki kendaraan, dimudahkan untuk mendapatkan rumah tinggal bagi yang masih mendapatkan permasalahan dalam hal itu. Kalau ada urusan ekonomi, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bijahi Rasulillahi khairil khalqillahi kullihim hajatan fin nafsi ya rabb faqdiha ya khairu qadi ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana wa fil lana ma madaya wasi'al karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Matur suwun. Toyo ngapunten. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat Ustadz yang telah memberikan materinya luar biasa ya teman-teman. Gimana?
Mungkin saya akan menyapa satu orang dulu ya. Oh, sebelumnya kita dokumentasi dulu nih. Panitia minta dokumentasi. Seperti hari-hari sebelumnya, kita kepalkan tangan dulu sebelah kanan. Kepalkan tangannya semua. Mungkin bisa dibuka dulu kameranya. Wah. Mau lihat juga wajah-wajah bersinar. Oke, kita kepalkan tangannya semua ya. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. Gimana? Mau gaya bebas? Angkat jempolnya semua ya. Angkat jempol. Oke. Udah? Angkat jempolnya semua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Oke, kita belum sampai penghujung acara ya, walaupun hari ini kita terakhir AWSM BDM. Jangan lupa juga teman-teman untuk gabung, ikut bersama AWSM, bersama BDM untuk membina umat yang ada di Universitas Negeri Malang gitu. Bukan hanya membina ya, tapi teman-teman juga bisa belajar tentang ilmu akhirat dan juga dunia. Karena di sini banyak divisi-divisi yang bisa mengembangkan soft skill teman-teman semua. Ya bisa mengarahkan Anda bukan hanya ilmu akhirat, tetapi juga bukan hanya ilmu dunia, tetapi juga ilmu akhirat. Masya Allah. Terbalik. Jadi teman-teman, udah pada ngecek IG-nya BDM belum? Nah, di sini BDM memfasilitasi teman-teman yang udah ikut acaranya dari awal sampai akhir ini dengan giveaway. Nah, bisa kita cek sama-sama ya. Nah, jadi syarat giveaway-nya itu ada yang pertama ikuti acara AWSM. Teman-teman pasti di sini udah tahu lah ya, udah tiap hari ikut. Yang kedua itu SS acara. Terus itu post di IG dan juga tag di @badandakwahmasjid. Sertakan hashtagnya AWSM BDM 2020. Nanti bisa di-share kok di grup kita gitu. Jadi teman-teman bisa tahu. Kalau bisa tadi di screenshot ya. Nah, gitu. Jadi BDM akan memilih 2 orang pemenang yang beruntung. Jadi semoga teman-teman antusias dalam giveaway ini dan pasti hadiahnya menarik buat teman-teman semua gitu. Amin. Oke. Mungkin ada kesan-pesan dari teman-teman. Ini kayaknya antusias banget Mas siapa ini? Muhammad Thaibul Huda. Dari tadi awal udah datang duluan, kajiannya belum dimulai teman-temannya. Terus udah login duluan, Masya Allah. Coba bisa di-unmute Mas Muhammad. Unmute dulu, nggak dengar. Bisa silakan. Meskipun dengan cara online. Ini begitu pun, Masya Allah. Ya, ulang kali coba, tadi nggak jelas. Meskipun secara online kita bisa bertatap muka secara online, Masya Allah. Semoga kita mendapat barokahnya para habaib. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Ya, jadi Oke. Buat teman-teman tadi ada yang tanya IG-nya. Ya, bisa dicek sekarang juga. Kalau misalnya megang HP ini ada Badan Dakwah Masjid. Nah, bisa teman-teman add di situ. Untuk yang ikhwannya bisa di situ, yang akhwatnya bisa DM BDM Al-Hikmah. Nah, juga bisa teman-teman ingin merchandise dari BDM juga ada di @BDM Merch. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya kami segenap panitia memohon maaf dan juga terima kasih atas antusiasnya 6 hari berturut-turut teman-teman bisa ikut acara ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, juga
dan juga bisa mendapatkan pahala sama Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akhiri, dan kru juga yang bertugas kami mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Bacalah dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Seperti yang diwahyukan, menuntut ilmu satu kewajiban. Ilmu menjadi penyuluh jalan, dengan ilmu dapat kemuliaan. Ilmu memajukan kehidupan, ilmu yang baik dapat keberkatan. Sabda Rasul junjungan, carilah ilmu pengetahuan dari dalam buayan hingga hari kematian. Tuntutlah ilmu, hai teman, janganlah kita siakan untuk masa hadapan agama dan bangsa. Bacalah dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Seperti yang diwahyukan, menuntut ilmu satu kewajiban. Utlubul ilma walau fi ussin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Utlubul ilma walau fi ussin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Sabda Rasul junjungan, carilah ilmu pengetahuan dari dalam buayan hingga hari kematian. Tuntutlah ilmu, hai teman, janganlah kita siakan untuk masa hadapan agama dan bangsa. Jangan berilmu tanpa amalan, bagai pohon tanpa buahnya. Ilmu yang berkah membuahkan takwa, bermanfaat sesama insan. Utlubul ilma walau fi ussin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Utlubul ilma walau fi ussin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Utlubul ilma walau fi ussin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Utlubul ilma walau fi ussin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Utlubul ilma walau fi ussin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Utlubul ilma walau fi ussin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Sampai jumpa semuanya. Ciao. Apa itu caw-caw? Semangat. Nah, para panitia, Bubar. gimana rasanya? Jangan lupa daftar PTN. Gak mau